Sebentar lagi saya akan melahirkan anaknya Aldi. Aldi kecil. Dia pasti akan kembali sama saya. Cukup! Kamu tuh tidak tahu siapa sebenarnya Aldi. Dia itu manusia yang paling tidak berperasaan. Dia itu penipu. Hanya nasibnya saja yang sangat beruntung. Sekarang kamu istirahat. Kamu tidur sekarang. Dokter Eko. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Hah? Saya kangen sama dokter. Saya nggak bisa tidur. Saya perlu obat kali dokter. Ya. Tenang dok, tenang kamu. Ini kan? Tenang, kamu harus tenang. Kamu tenang dulu, baru nanti saya kasih. Ya? Ini. Mana tangan kamu? Cukup satu. Ya? Ini. Ya. Gimana? Intan, sekarang saya punya satu pertanyaan buat kamu. Iya. Apa selama ini Aldi berusaha untuk menghubungi kamu? Mana mungkin dokter. Aldi kan lagi di penjara. Atau mungkin kamu pernah berusaha untuk menembus dia dari dalam penjara? Dulu saya pernah menawarkannya sama Aldi, tapi dia nggak mau. Dia lebih memilih untuk dihukum dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dia nggak mau pakai uang saya karena dia itu laki-laki. Tapi dokter, Aldi itu memang laki-laki sejati. Intan, setelah apa yang dilakukan pada kamu masih menyebut dia sebagai laki-laki sejati? Dokter nggak tahu sih siapa Aldi sebenarnya. Dia itu memang laki-laki sejati, dok. Dia bisa membuat wanita itu merasa dihargai, merasa dicintai, merasa dihormati, dilindungi. Cuma Aldi, dok, satu-satunya laki-laki yang bisa membuat saya jatuh cinta dan mau hidup bersama dia seumur hidup saya. Dan sekarang sebentar lagi saya akan melahirkan anaknya Aldi. Aldi kecil. Dia pasti akan kembali sama saya. Cukup! Kamu tuh tidak tahu siapa sebenarnya Aldi. Dia itu manusia yang paling tidak berperasaan. Dia itu penipu. Hanya nasibnya saja yang sangat beruntung. Sekarang kamu istirahat. Kamu tidur sekarang. Dan ingat, kamu jangan lupa minum vitamin kamu. Kamu tidur. Mas Eko. Nike? Ada apa kamu kemari? Oh, memangnya nggak boleh ke sini? Bukan karena apa-apa. Kamu kan biasa telepon dulu, nggak mendadak seperti ini. Aku cuma mampir tadi habis belanja buat keperluan bulan madu kita. Jadi, kamu telah memutuskan untuk pergi? Iya dong. Aku pikir kita perlu waktu berdua tanpa diganggu oleh siapapun dan apapun. Kamu sudah makan belum? Belum? Kalau gitu kita makan di luar ya? Kenapa nggak di sini aja sih, Mas? Di sini nggak enak, lebih baik kita makan di luar ya. Ayo, yuk. Suster. Anak baru ya? Iya, Tinggal di mana? Jalan Mawar. Jalan Mawar. Jauh. Ya, 2 kali naik angkot dari sini. Bapak tinggal di mana? Nama saya Bagio. Bagio. Aldi. Minggu depan saya sudah tidak bekerja di sini lagi. Oh ya? Pindah kemana? Ya, jadi satpam rumah sakit. Lumayan, gajinya besar, jam kerjanya pun sedikit.
Selamat ya. Oh ya, kalau perlu kontrakan, ini alamat saya. Lebih dekat dari Jalan Mawar. Lumayan kan, bisa irit ongkos. Terima kasih. Yuk. Saya akan langsung balik ke klinik ya. Karena banyak sekali yang harus dipersiapkan sebelum kita berangkat ke Bali. Tapi nanti malam Mas makan di rumah kan? Aduh, rasanya nggak bisa ya, Nick. Sebab saya harus praktek sampai jam 9. Nggak apa-apa, saya ngerti tugas dokter. Oke, kalau gitu sampai nanti malam. Ya? Loh Mas, Ya? saya nggak ngantar ke klinik. Nggak usah lah ya. Kamu langsung pulang saja. Ya, saya naik taksi saja. Hati-hati di jalan. Saya akan langsung balik ke klinik ya. Karena banyak sekali yang harus dipersiapkan sebelum kita berangkat ke Bali. Tapi nanti malam Mas makan di rumah kan? Aduh, rasanya nggak bisa ya, Nick. Sebab saya harus praktek sampai jam 9. Nggak apa-apa, saya ngerti tugas dokter. Oke, kalau gitu sampai nanti malam. Ya? Loh Mas, Ya? saya nggak ngantar ke klinik. Nggak usah lah ya. Kamu langsung pulang saja. Ya, saya naik taksi saja. Hati-hati di jalan. Kenapa kamu lakukan ini, Nick? Kenapa kamu hianat saya, bohongi saya? Kenapa kamu diam-diam terus berhubungan dengan Aldi? Seharusnya kamu membencinya. Kamu harus membencinya, Nick. Aku bahkan akan membantu kamu untuk membalaskan dendam kamu pada Aldi. Kamu harus mencintai saya, dan kamu harus membenci dia. Kamu dengar itu, Niken? Kamu dengar itu, Niken? Saya nggak enak kalau numpang tinggal di sini terus. Apalagi sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi saya mau cari tempat kontrakan yang baru saja yang lebih dekat dengan pabrik. Ibu senang kok Naldi tinggal di sini. Bisa bantu-bantu ibu. Naldi rajin. Ibu jadi inget sama anak ibu. Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah merencanakan untuk melihat kontrakan yang baru besok. Ya, siapa tahu kau bisa mendapatkan tempat yang lebih dekat dengan pabrik. Kan enak. Jadi bisa jalan ke pabriknya, ngirit ongkos. Kalau memang itu sudah keputusanmu, ya dijalankan saja. Terima kasih. Boleh saya bertanya sesuatu, Bu? Siapa orang yang menyewa rumah kontrakan bekas saya dulu? Seorang wanita cantik. Kayaknya dia pengusaha. Tapi cuma sekali saja dia datang. Ngasih uang muka. Selain itu dia nggak datang lagi. Aneh. Memang aneh. Ibu lupa namanya. Sebentar ibu ambil surat perjanjian sewanya. Nggak usah, Bu. Nggak usah repot-repot. Saya hanya penasaran aja kok. Ibu juga punya pertanyaan buat Naldi. Apa Naldi tahu di mana bekas istri Naldi?
Setahu ibu, dia lagi hamil kan? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar kabar lagi dari dia. Bukannya ibu mau mencampuri urusan rumah tangga kalian. Bekas istri memang ada, tapi bekas anak nggak pernah ada.